pengelolaan sediaan obat pada logistik farmasi rumah sakit umum tipe B di Jawa Timur. Sistem logistik yang digunakan yaitu dalam ini terdapat pendahuluan. Pendahuluan di sini menjelaskan bahwa manajemen logistik obat merupakan hal yang sangat penting bagi rumah sakit karena persediaan obat yang terlalu besar maupun terlalu sedikit akan membuat rumah sakit mengalami kerugian. Kerugian yang dapat berupa biaya persediaan obat, yang memperbesar serta terganggunya kegiatan operasional pelayanan logistik. Lalu di sini ada rumah sakit yang dilakukan penelitian dalam jurnal ini, yaitu Rumah Sakit Siti Khadijah yang merupakan rumah sakit tipe B dan merupakan salah satu amal usaha kesehatan milik Muhammadiyah. Pengelolaan sediaan farmasi obat area Siti Khadijah sepanjang ini ditangani oleh instalasi farmasi di mana terdiri dari 2 unit, yakni logistik dan depo farmasi. Terus masuk ke bagian pustaka. Instalasi farmasi rumah sakit memberikan pelayanan kefarmasian yang terdiri atas pelayanan paripurna berupa perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan atau sediaan farmasi, distribusi obat, penggunaan obat, dan pengendalian mutu. Pelayanan kefarmasian bersifat manajerial, yakni disebut dengan pengelolaan perbekalan sediaan farmasi, yang mana berupa siklus. Siklus pengelolaan perbekalan sediaan farmasi, yakni terdiri dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan penarikan, serta administrasi yang berisi pencatatan dan pelaporan, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2014. Perencanaan merupakan kegiatan dalam menentukan jumlah dan periode sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, sesuai dengan hasil kegiatan pemilihan untuk menjamin terpenuhinya kriteria tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan efisien. Pengadaan obat. Pengadaan adalah suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan obat sesuai dengan kebutuhan operasional yang telah ditetapkan di dalam proses perencanaan. Menurut Permenkes tahun 2004, pengadaan obat memiliki 3 syarat yang penting dan harus dipenuhi, antara lain sesuai rencana, sesuai kemampuan, sesuai sistem, atau cara pengadaan sesuai ketentuan. Penerimaan obat. Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Penyimpanan obat adalah proses di mana setelah barang diterima di instalasi farmasi dan sebelum akan dilakukan pendistribusian barang tersebut. Lalu, pendistribusian obat. Pendistribusian merupakan suatu rangkaian dalam rangka menyalurkan sediaan farmasi, alat kesehatan, medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan atau pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketepatan waktu. Pemusnahan obat. Pemusnahan dilakukan untuk menemukan bahan medis tidak memenuhi persyarat mutu, produk tidak memenuhi syarat untuk terus secara tertib dan berkesinambungan guna memudahkan penelusuran kegiatan yang sudah berlalu. Salah satu kegiatan administrasi yakni pencatatan dan pelaporan. Manajemen obat merupakan kemampuan dari rumah sakit untuk mengoptimalkan dalam penggunaan obat. Manajemen obat dengan syarat 5 ketepatan, yakni tepat produk, tepat efisien, tepat waktu, tepat penggunaan, dan tepat jumlah dapat menjamin
keselamatan pasien. Ketepatan juga didampingi dengan tepat komunikasi, tepat alasan, dan tepat pendokumentasian. Lalu hasil dan pembahasan pengelolaan persediaan obat logistik farmasi daerah Siti Khadijah. Pengelolaan persediaan obat yang beredar di Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjang ini dilakukan dengan sistem satu pintu oleh instalasi farmasi RS. Yang dipimpin oleh Kepala Instalasi Farmasi dengan pendidikan terakhir yakni Sarjana Apoteker. Logistik farmasi Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjang melaksanakan kegiatan pengelolaan sediaan obat berupa perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan pengarsipan. Komunikasi yang baik dari pihak yang terkait dapat melakukan pengelolaan obat, dapat meningkatkan efektivitas pelayanan kegiatan tersebut. Lalu di sini terdapat hasil kegiatannya dari perencanaan obat dilakukan berupa perencanaan bulanan obat yang dilakukan setiap akhir tahun yang didasarkan oleh rencana bisnis anggaran tahunan RS Siti Khadijah sepanjangan. Lalu pengadaan obat yang dilakukan oleh Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjangan dilakukan secara pembelian langsung kepada pihak distributor oleh salah satu petugas dari logistik. Pengadaan obat dilakukan setiap hari dengan perkiraan kedatangan obat akan sampai 1 atau 2 hari kemudian. Lalu penerimaan obat. Metode penerimaan obat yang diterapkan pada logistik instalasi farmasi Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjangan yaitu di mana barang datang langsung dilakukan penyimpanan pada hari tersebut juga. Petugas melakukan pemeriksaan atas keadaan barang dan keabsahan faktur dengan obat yang datang. Lalu pada bagian penyimpanan obat dilakukan pada ruang logistik farmasi dengan persediaan di ruang pada depo farmasi 1, depo farmasi 2, dan kamar obat di ruangan rawat inap. Penyimpanan dipisahkan menurut jenis sediaan menggunakan prinsip kombinasi FIFO dan FIFO. Penyimpanan obat pada ruang logistik farmasi berdasarkan jenis obat, kategori pasien, dan berdasarkan abjad nama obat. Lalu arus stok pada depo farmasi dibedakan pada pasien reguler dan BPJS, lalu dibedakan berdasarkan farmakologi terapi obat tersebut dan selanjutnya diurutkan sesuai abjad nama obat. Penyimpanan obat pada ruang rawat inap yakni emergency kit dan stok tetap yang harus tersedia. Untuk mendistribusian obat, metode pendistribusian yang dilakukan adalah dengan metode desentralisasi, yaitu semua penyaluran obat ke unit-unit pelayanan terpusat disertai dengan penyediaan obat-obatan tertentu di kamar obat dan rawat inap dan depo farmasi. Lalu untuk pemusnahan dan penarikan obat di instalasi farmasi RS Siti Khadijah sepanjangan adalah bekerja sama dengan pihak ketiga dikarenakan insenerator yang dimiliki dalam keadaan rusak. Obat-obatan yang kadaluarsa dan rusak akan dikumpulkan dan selanjutnya dilakukan pemusnahan dengan berita acara pemusnahan atau BAP. Pemusnahan obat dilakukan 6 bulan sekali setelah melakukan stok nama besar. Obat yang tidak memenuhi kualitas atau persyaratan atas dasar pemberitahuan resmi dari pihak distributor dan atas dasar terdapat insiden di rumah sakit akibat obat tersebut akan ditarik dan dari penyimpanan kemudian dikembalikan kepada pihak distributor. Lalu pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan mengenai pengelolaan persediaan obat yang dilakukan oleh logistik instalasi farmasi RS Siti Khadijah sepanjangan yaitu meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, dan pengendalian persediaan obat.
pelaporan tahunan yang dilakukan di instalasi farmasi RS Siti Khadijah, yakni berupa laporan review perbekalan farmasi yang berisi jumlah obat yang stagnan dan stock out beserta nilai kerugian yang dialami. Namun dalam laporan tersebut belum terdapat data mengenai jumlah obat yang berkategori A atas hasil analisis ABC yang dilakukan. Alat yang baik digunakan untuk melihat pergerakan stok adalah analisis ABC, yang mana mengkategorisasi item berdasarkan jumlah dan nilai dari pemakaian selama periode waktu tertentu. Sehingga analisis ABC dan hasilnya dapat membantu pengendalian persediaan obat serta menurunkan risiko terjadinya stagnan dan stock out obat. Evaluasi pengelolaan persediaan farmasi, yakni dengan audit keuangan, yang mana membandingkan hasil dengan rencana yang telah tersusun selama proses 1 tahun. Audit keuangan oleh tim SPI Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjangan di mana dilakukan setelah program dijalankan, sehingga jenis evaluasi yang dilakukan yakni terus efektif. Namun evaluasi yang dijalankan dirasa kurang cukup karena dalam rangka mengendalikan dan meningkatkan mutu pelayanan, evaluasi harus mencakup seluruh proses pengukuran dan penilaian atas semua kegiatan pelayanan farmasi rumah sakit secara berkala. Berdasarkan Permenkes nomor 58 tahun 2004 tentang standar pelayanan farmasi di rumah sakit, evaluasi merupakan suatu penilaian secara terencana, sistematis, dan terorganisir, di mana sebagai umpan balik perbaikan sistem. Tujuan evaluasi yakni dalam rangka meningkatkan dan mengendalikan mutu pelayanan instalasi farmasi. Evaluasi harus dilaksanakan terhadap seluruh proses tata kelola sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai ketentuan yang berlaku. Instalasi farmasi memerlukan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pegawai ruangan logistik, survei konsumen, dan penilaian terhadap pelayanan kefarmasian yang diberikan. Simpulan dari jurnal ini yaitu pelaksanaan metode kegiatan pengelolaan logistik kefarmasian sudah menerapkan metode sesuai dengan yang ada. Namun perlu lagi dilakukan perencanaan lebih baik lagi untuk dapat mengevaluasi sistem logistik yang ada di Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pembelian obat yang akan dipesan di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang dilakukan berdasarkan stok obat yang akan habis, obat yang paling dibutuhkan, pola penyakit yang ada berdasarkan e-katalog. Selanjutnya berdasarkan keputusan kepala instalasi dan berdasarkan permintaan serta berdasarkan pada formularium nasional. Berdasarkan hasil penelitian untuk penentuan jumlah kebutuhan obat di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan obat yang akan habis, stok obat yang terakhir berdasarkan sistem analisa ABC, pola penyakit, pemakaian periode lalu, dan berdasarkan permintaan dokter. Berdasarkan penelitian diperoleh informasi bahwa petugas kesehatan di instalasi farmasi yang menjadi informan harus mengetahui obat yang wajib ada. Obat yang wajib ada yaitu obat-obat generik dan obat yang sesuai formularium nasional pengadaan. Pengadaan perbekalan farmasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pasokan perbekalan kesehatan dari pemasok eksternal melalui proses pembelian dari distributor atau pedagang besar farmasi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010,
Pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh jasa atau barang oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Dalam penelitian dilakukan oleh Muhammad Jatmiko dan Eni Rahayu tahun 2007 dalam pengadaan obat pada instalasi farmasi RSUP Dr. Karyadi Semarang menggunakan sistem pembelian langsung dan sistem tender. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviane R. Emalinggas DKK yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tornado, di mana pengadaan obat hanya langsung dibeli ke pedagang besar farmasi atau PBF, tidak ada sistem tender. Pemesanan ulang sering terjadi ketika distributor obatnya lupa stok obat kosong Selanjutnya, kendala dalam pengadaan obat di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang adalah obat yang dipesan kadang tidak tepat waktu. Hal itu disebabkan karena jalur ekspedisi dari distributor dan penganggaran yang belum dibayar oleh pihak rumah sakit. Hal yang perlu diperhatikan saat pemesanan obat adalah jumlah expired date, kualitas, mutu obat yang sangat dibutuhkan, kemasan dan harga yang sesuai dengan e-katalog serta dana. Kemudian hasil wawancara dengan informan bahwa jumlah expired date, kualitas, mutu, dan obat yang sangat dibutuhkan, kemasan, harga yang sesuai e-katalog serta dana merupakan suatu hal yang diperhatikan pada pemesanan obat. Yang selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan logistik farmasi rumah sakit merupakan aktivitas menyimpan dan memelihara sedemikian rupa agar barang atau persediaan farmasi yang diterima pada ditempatkan tempat yang aman, terhindar dari gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat, pencurian ataupun kebakaran. Berdasarkan hasil penelitian dalam penyimpanan obat yang bertanggung jawab adalah kepala gudang dan staf gudang. Penyimpanan obat di gudang dilakukan dengan cara memisahkan obat berdasarkan sumber dan jenisnya, suhu kamar serta model penyimpanan menggunakan sistem FIFO, first in, first out, dan FIFO, first expired, first out, dan sesuai abjad. Selanjutnya, penyimpanan obat di gudang instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang selalu disertai dengan kartu stok hasil penelitian dari Baby Saina dan lain-lain. Didapatkan hasil bahwa faktor sistem penyimpanan obat di gudang instalasi farmasi RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta unit 1 tidak sesuai dengan standar SETO, yaitu golongan obat yang tidak berdasarkan kelas terapi atau khasiat obat. Selanjutnya ada pendistribusian. Distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu tugas utama pelayanan farmasi di rumah sakit. Distribusi memegang peranan penting dalam penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diperlukan ke unit-unit setiap bagian farmasi rumah sakit termasuk kepada pasien. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa sistem distribusi obat yang digunakan untuk pasien rawat jalan adalah sistem resep perorangan, yaitu cara distribusi obat pada pasien secara individual berdasarkan resep dokter. Farmasi rawat inap menjalankan kegiatan pendistribusian perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pasien rawat inap di RS.
yang diselenggarakan secara sentralisasi atau desentralisasi dengan sistem persediaan lengkap di ruangan, sistem resep ruangan, sistem unit dosis, dan sistem kombinasi satelit farmasi. Selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu, tidak memenuhi standar dengan cara pembuat usulan penghapusan perbekalan farmasi kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara penghapusan obat di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewa dalam setahun terakhir, ini belum pernah dilakukan untuk sementara obat-obatan yang ekspire disimpan di gudang secara terpisah. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kelamaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pembelian obat yang akan dipesan di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang dilakukan berdasarkan stok obat yang akan habis, obat yang paling dibutuhkan, pola penyakit yang ada berdasarkan e-katalog. Selanjutnya berdasarkan keputusan kepala instalasi dan berdasarkan permintaan serta berdasarkan pada formularium nasional. Berdasarkan hasil penelitian untuk penentuan jumlah kebutuhan obat di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan obat yang akan habis, stok obat yang terakhir berdasarkan sistem analisa ABC, pola penyakit, pemakaian periode lalu, dan berdasarkan permintaan dokter. Berdasarkan penelitian diperoleh informasi bahwa petugas kesehatan di instalasi farmasi yang menjadi informan harus mengetahui obat yang wajib ada. Obat yang wajib ada yaitu obat-obat generik dan obat yang sesuai formularium nasional pengadaan. Pengadaan perbekalan farmasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pasokan perbekalan kesehatan dari pemasok eksternal melalui proses pembelian dari distributor atau pedagang besar farmasi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh jasa atau barang oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Dalam penelitian dilakukan oleh Muhammad Jatmiko dan Eni Rahayu tahun 2007, dalam pengadaan obat pada instalasi farmasi RSUP Dr. Karyadi Semarang menggunakan sistem pembelian langsung dan sistem tender. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviane R. Emalinggas DKK yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tornado, di mana pengadaan obat hanya langsung dibeli ke pedagang besar farmasi atau PBF, tidak ada sistem tender. Pemesanan ulang sering terjadi ketika distributor obatnya lupa stok obat kosong Selanjutnya, kendala dalam pengadaan obat di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang adalah obat yang dipesan kadang tidak tepat waktu. Hal itu disebabkan karena jalur ekspedisi dari distributor dan penganggaran yang belum dibayar oleh pihak rumah sakit. Hal yang perlu diperhatikan saat pemesanan obat adalah jumlah expired date,
kualitas, mutu obat yang sangat dibutuhkan, kemasan dan harga yang sesuai dengan e-katalog serta dana. Kemudian hasil wawancara dengan informan bahwa jumlah expired date, kualitas, mutu, dan obat yang sangat dibutuhkan, kemasan, harga yang sesuai e-katalog serta dana merupakan suatu hal yang diperhatikan pada pemesanan obat. Yang selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan logistik farmasi rumah sakit merupakan aktivitas menyimpan dan memelihara sedemikian rupa agar barang atau persediaan farmasi yang diterima pada ditempatkan tempat yang aman, terhindar dari gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat, pencurian ataupun kebakaran. Berdasarkan hasil penelitian dalam penyimpanan obat yang bertanggung jawab adalah kepala gudang dan staf gudang. Penyimpanan obat di gudang dilakukan dengan cara memisahkan obat berdasarkan sumber dan jenisnya, suhu kamar serta model penyimpanan menggunakan sistem FIFO, first in, first out, dan FIFO, first expired, first out, dan sesuai abjad. Selanjutnya, penyimpanan obat di gudang instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang selalu disertai dengan kartu stok hasil penelitian dari Baby Saina dan lain-lain. Didapatkan hasil bahwa faktor sistem penyimpanan obat di gudang instalasi farmasi RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta unit 1 tidak sesuai dengan standar SETO, yaitu golongan obat yang tidak berdasarkan kelas terapi atau khasiat obat. Selanjutnya ada pendistribusian. Distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu tugas utama pelayanan farmasi di rumah sakit. Distribusi memegang peranan penting dalam penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diperlukan ke unit-unit setiap bagian farmasi rumah sakit termasuk kepada pasien. Berdasarkan hasil wawancara didapatkan informasi bahwa sistem distribusi obat yang digunakan untuk pasien rawat jalan adalah sistem resep perorangan, yaitu cara distribusi obat pada pasien secara individual berdasarkan resep dokter. Farmasi rawat inap menjalankan kegiatan pendistribusian perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pasien rawat inap di RS yang diselenggarakan secara sentralisasi atau desentralisasi dengan sistem persediaan lengkap di ruangan, sistem resep ruangan, sistem unit dosis, dan sistem kombinasi satelit farmasi. Selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu, tidak memenuhi standar dengan cara pembuat usulan penghapusan perbekalan farmasi kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara penghapusan obat di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang dalam setahun terakhir ini belum pernah dilakukan untuk sementara obat-obatan yang expired disimpan di gudang secara terpisah. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kelamaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pembelian obat yang akan dipesan di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang dilakukan berdasarkan stok obat yang akan habis, obat yang paling dibutuhkan, pola penyakit yang ada berdasarkan e-katalog. Selanjutnya berdasarkan keputusan kepala instalasi dan berdasarkan permintaan serta berdasarkan pada formularium nasional. Berdasarkan hasil penelitian untuk penentuan jumlah kebutuhan obat di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang berdasarkan obat yang akan habis, stok obat yang terakhir berdasarkan sistem analisa ABC, pola penyakit, pemakaian periode lalu, dan berdasarkan permintaan dokter. Berdasarkan
penelitian diperoleh informasi bahwa petugas kesehatan di instalasi farmasi yang menjadi informan harus mengetahui obat yang wajib ada. Obat yang wajib ada yaitu obat-obat generik dan obat yang sesuai formularium nasional pengadaan. Pengadaan perbukaan farmasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pasokan perbekalan kesehatan dari pemasok eksternal melalui proses pembelian dari distributor atau pedagang besar farmasi. Menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan untuk memperoleh jasa atau barang oleh kementerian atau lembaga atau satuan kerja perangkat daerah atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Dalam penelitian dilakukan oleh Muhammad Jatmiko dan Eni Rahayu tahun 2007, dalam pengadaan obat pada instalasi farmasi RSUP Dr. Karyadi Semarang menggunakan sistem pembelian langsung dan sistem tender. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Noviane R. Emalinggas DKK yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sam Ratulangi Tonado, di mana pengadaan obat hanya langsung dibeli ke pedagang besar farmasi atau PBF, tidak ada sistem tender. Pemesanan ulang sering terjadi ketika distributor obatnya lupa stok obat kosong Selanjutnya, kendala dalam pengadaan obat di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang adalah obat yang dipesan kadang tidak tepat waktu. Hal itu disebabkan karena jalur ekspedisi dari distributor dan penganggaran yang belum dibayar oleh pihak rumah sakit. Hal yang perlu diperhatikan saat pemesanan obat adalah jumlah, expiry date, kualitas, mutu obat yang sangat dibutuhkan, kemasan dan harga yang sesuai dengan e-katalog serta dana. Kemudian hasil wawancara dengan informan bahwa jumlah expiry date, kualitas, mutu, dan obat yang sangat dibutuhkan, kemasan, harga yang sesuai e-katalog serta dana merupakan suatu hal yang diperhatikan pada pemesanan obat. Yang selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan logistik farmasi rumah sakit merupakan aktivitas menyimpan dan memelihara sedemikian rupa agar barang atau persediaan farmasi yang diterima pada ditempatkan tempat yang aman, terhindar dari gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat, pencurian ataupun kebakaran. Berdasarkan hasil penelitian, dalam penyimpanan obat yang bertanggung jawab adalah kepala gudang dan staf gudang. Penyimpanan obat di gudang dilakukan dengan cara memisahkan obat berdasarkan sumber dan jenisnya, suhu kamar, serta model penyimpanan menggunakan sistem FIFO, first in, first out, dan FIFO, first expired, first out, dan sesuai abjad. Selanjutnya, penyimpanan obat di gudang instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewang selalu disertai dengan kartu stok hasil penelitian dari Baby Saina dan lain-lain. Didapatkan hasil bahwa faktor sistem penyimpanan obat di gudang instalasi farmasi RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta unit 1 tidak sesuai dengan standar SETO, yaitu golongan obat yang tidak berdasarkan kelas terapi atau khasiat obat. Selanjutnya ada pendistribusian. Distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan salah satu tugas utama
Pelayanan farmasi di rumah sakit. Distribusi memegang peranan penting dalam penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diperlukan ke unit-unit setiap bagian farmasi rumah sakit termasuk kepada pasien. Berdasarkan hasil wawancara, didapatkan informasi bahwa sistem distribusi obat yang digunakan untuk pasien rawat jalan adalah sistem resep perorangan, yaitu cara distribusi obat pada pasien secara individual berdasarkan resep dokter. Farmasi rawat inap menjalankan kegiatan pendistribusian perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pasien rawat inap di RS yang diselenggarakan secara sentralisasi atau desentralisasi dengan sistem persediaan lengkap di ruangan, sistem resep perorangan, sistem unit dosis, dan sistem kombinasi satelit farmasi. Selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan merupakan kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena kadaluarsa, rusak, mutu, tidak memenuhi standar dengan cara membuat usulan penghapusan perbekalan farmasi kepada pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, penghapusan obat di instalasi farmasi RSUD Lanto Daeng Pasewa dalam setahun terakhir ini belum pernah dilakukan. Untuk sementara obat-obatan yang ekspor disimpan di gudang secara terpisah. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan menu tampilan dari SIM RS Tangga. Yang pertama, karena saya sudah login, lalu ke menu, lalu ke tampilan menu, kita pilih yang E, yaitu transaksi inventory barang non-medis dan penunjang lab dan RO. Setelah itu di sini ada berbagai pilihan. Yang pertama itu ada satuan barang, jenis barang PRS, barang non-medis, supplier non-medis, permintaan barang non-medis, rekap permintaan barang non-medis, pengajuan barang non-medis, serah barang non-medis, pengadaan barang non-medis, penerimaan barang non-medis, stok luar non-medis, biaya pengadaan non-medis, rekap pengadaan non-medis, rekap stok luar non-medis, pengambilan UTD, pengadaan non-medis, stok luar non-medis, rekap permintaan non-medis, stok opname non-medis, sirkulasi non-medis 1 dan sirkulasi non-medis 2. Nah, di sini ada jika kita mau memesan barang di depo-depo, pertama kita harus klik permintaan barang non-medis terlebih dahulu. Lalu di sini ada berbagai jenis barangnya. Jika kita sesuai dengan kebutuhan deponya, kita bisa isi di sini sesuai kebutuhan deponya, misalnya 12. Di sini ada, atau barang-barang yang lain bisa dicari di keyword seperti tisu ataupun ballpoint yang lainnya. Cuma di SIM RS Tangga belum ada, jadi kita isi yang sudah ada saja. Setelah itu, setelah kita isi seperti media 12, buku tulis sinar dunia, film radiologi besar, oh ya, di sini juga harus ditulis nama pegawai seperti yang ada di sini. Kalian bisa pilih nanti di sini langsung tertera departemen dari pegawai tersebut dan ruangannya. Lalu setelah diminta permintaan barangnya, kalian bisa simpan. Karena ini ruangannya belum saya isi, jadi belum. Misalkan ruangannya ya.
Ya petugasnya juga nggak boleh kosong karena saya nggak bisa, karena saya loginnya bukan pakai akses pegawai, jadi saya belum bisa untuk mengisi ini pegawai dan departemennya. Setelah itu kita ke menu lagi untuk mencari uh, ini seperti pengadaan barang non medis juga bisa di sini. Jadi banyak berbagai pilihan menu yang ada di SIM-RS Tanza ini untuk alur logistik. Dan kalian bisa mengenalkan, kalian juga bisa lihat stok yang ada uh, di menu di SIM-RS Tanza ini. Jadi stok film radiologi besar ada berapa dan harga belinya berapa. Jika logistik yang mengadakan stok opname juga bisa terlihat di SIM-RS Tanza. Stoknya terlihat ada buku tulis sinar dunia ada 486 dengan harga 2 ribuan satunya, satu itemnya. Di sini bungkus plastik stoknya ada 1491, harganya 2.500 per satunya, satuannya. Di sini ada film 3D untuk BHP radiologi. Stoknya ada 197. Setelah itu ada film radiologi besar. Di sini stoknya ada 167 dengan harga satuannya 10.000. Ada kecap ABC untuk dapur, kebutuhan logistik dapur. Stoknya di sini ada 582 dengan harga satuannya 10.000. Di sini ada komputer LG 101 untuk kebutuhan IPRS dengan stoknya ada 150 dengan harga satuannya 250.000 nih untuk tahun mungkin 2 juta ya. Setelah itu ada sokling lantai untuk kebutuhan kebersihan rumah sakit. Stoknya ada 732 dengan harga satuannya 10.000. Ada susu kaleng Indomilk dan tepung terigu di dapur dengan stok 137 untuk susu kaleng satuannya 10.000 dan stok 907 untuk tepung terigu dengan harga satuannya 15.000. Seperti itu. Jadi di sini banyak menu-menu untuk pemilihan barang-barang non medis seperti stok nama, stok keluar non medis, pengadaan barang non medis di sini bisa. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Silvi Septiani. Selanjutnya alur cara pemesanan obat melalui SIM-RS Hanza, yaitu yang pertama bisa login. Nanti ada 3 menu yang aktif, yaitu login, about, dan keluar. Toolbar login digunakan untuk memanggil form login. Menu about digunakan untuk menampilkan form about program. Toolbar keluar digunakan untuk keluar dari form utama. Lalu selanjutnya masukkan ID admin SPV dan password server untuk login sebagai admin utama. Kemudian klik tombol login, user dan password login bisa diganti belakangan. Ketika ID admin dan password benar, maka akan ditampilkan seluruh menu utama. Tombol batal digunakan untuk menutup form login. Nah, selanjutnya setelah masuk ada menu tampilan seperti pada gambar berikut. Lalu jika ingin memesan obat atau alat kesehatan atau bahan habis pakai, bisa mengisi semua file atau isian yang dibutuhkan terlebih dahulu, kecuali stok, nanti lewat stock of name. Jika sudah, silakan klik tombol simpan untuk jenis dan satuan. Silakan masukkan dulu atau tambahkan dengan mengeklik tombol di sebelah kanan jenis dan satuan. Lalu klik simpan. Lalu ada tombol baru. Ini digunakan untuk mengosongkan semua file. Klik tombol baru untuk menampilkan file atau isian data obat atau bahan habis pakai.
Lalu ada tombol hapus, ini bisa digunakan untuk menghapus data obat atau alat kesehatan atau bahan habis pakai. Lalu ada tombol ganti, ini digunakan untuk mengganti data obat atau alat kesehatan atau bahan habis pakai jika ada kesalahan. Lalu ada tombol cetak, ini digunakan untuk mencetak data obat atau alat kesehatan atau bahan habis pakai. Lalu ada tombol keluar yang digunakan untuk keluar dari form obat atau alat kesehatan atau bahan habis pakai. Nah, jika sudah disimpan, bisa melakukan pencarian data. Silakan masukkan apa yang mau dicari, apa keyword, kemudian klik tombol centang atau tekan enter di keyboard. Untuk pencarian data obat atau BHP bisa berdasarkan kode obat atau nama obat atau jenis maupun berdasarkan satuan. Oke, terima kasih. Pembangunan sistem informasi rumah sakit berbasis komputer akan membentuk rumah sakit digital yang dapat dipahami dengan merujuk dengan definisi perusahaan digital, di mana hampir semua proses bisnis dan hubungan dengan pelanggan, pemasok, mitra kerja, dan pihak internal perusahaan, serta pengelolaan aset-aset yang meliputi properti intelektual, kompetensi utama, keuangan, dan sumber daya manusia dilakukan secara digital. Berdasarkan dari teori tersebut dan dari penjelasan yang sebelumnya dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa jurnal persediaan logistik di Rumah Sakit Siti Khadijah sepanjang dan RSUD Lanto Daeng Pasewang masih terbilang belum efisien dan tidak praktis karena sistem yang digunakan masih manual. Sedangkan pada sistem informasi manajemen rumah sakit di aplikasi Kanza sudah lebih praktis, lebih efisien dalam menetapkan prosedur pengolahan data yang baru secara tepat, sistematis, dan sederhana, serta mendistribusikan informasi secara efektif.